bahwasanya hampir 720 hari pemerintahan Prabowo Gibran tidak becus untuk mengurusi Republik Indonesia. Banyak kawan-kawan, apakah itu sebagai kepala negara? Apakah itu layak sebagai pemerintah? Apakah itu layak sebagai presiden negara Republik Indonesia? Layak sebagai CEO MBG. Maka kawan-kawan semuanya, hari ini bukan hanya sekedar kita datang capek-capean dan berteriak-teriak, tapi ini adalah momentum sejarah kita. Bahwasanya hampir 720 hari pemerintahan Prabowo Gibran tidak becus untuk mengurusi Republik Indonesia. Kita sudah capek, kita sudah muak, kita sudah murka. 10 hari terakhir kemarin banyak sekali problema-problema yang hadir di negara kita. Mulai dari korupsi, anggaran terbesar untuk MBG yang seharusnya datang lahir untuk kita semua, malah dikorupsi oleh pejabat-pejabat oligarki. Tikus-tikus negara. Kita menyaksikan yang lebih mengenaskan kembali di tengah melemahnya rupiah. Masa aksi menuju Indonesia bangkrut. Bundaran naik Jumat 12 Juni 2026. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Ekonomi saat ini hanya tumbuh di atas kertas. Sementara rakyat dihantam kenaikan harga beras. Sulitnya lapangan kerja dan pajak yang mematikan. Pemerintah sibuk membeli citra dan membagi proyek kepada kroni. Sementara rakyat mengenaskan. Ini sebuah krisis, adanya krisis politik. Prabowo Gibran telah membuktikan wajah kepemimpinan yang arogan, minim akuntabilitas, minim empati, dan anti rakyat. Yang dijanjikan Indonesia Emas kini jelas mengarah pada Indonesia bangkrut. Bangkrut ekonomi, bangkrut demokrasi, dan bangkrut juga moralnya. Kritik berbasis data selalu diabaikan. Sementara pemerintah lebih memilih mengelak dan menindas daripada bertanggung jawab. Hari ini, saat kami turun menyuarakan aspirasi rakyat, kami justru dihadang frontal. Hak kami beribadah, sholat Jumat sebelum aksi, bahkan dihalangi polisi. Seolah-olah konstitusi membolehkan negara melarang ibadah. Kami heran dan geram melihat TNI dikerahkan bukan untuk menjaga kedaulatan, melainkan untuk membungkam suara rakyat yang damai. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang membenarkan represi semacam ini. Aparat lebih takut mendengar jeritan rakyat daripada melindungi hak-hak dasar mereka. Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini. Namun ingat, kemacetan lalu lintas ini hanya berapa jam. Sedangkan kemacetan ekonomi, lapangan kerja, dan masa depan yang dipaksakan rejim ini sudah puluhan tahun dan terus memburuk. Semangat! Semangat! Atas kegagalan ini, rakyat menyatakan muak. Kami lelah melihat cara kepemimpinan Prabowo Gibran yang jelas gagal. Maka karena itu, kami menuntut 5 tuntutan. Pertama, berhenti pemborosan APBN. Kedua, hentikan program MBG dan KDP. Ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
katakan ini kepada depan Prabowo. Pak Prabowo, akui kesalahanmu. Akui kesalahanmu kepada diriku dan semua orang di belakangku. Jangan mengelak. Dirimu harus mengakui kesalahan bahwa dirimu gagal. Oke teman-teman. Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, pedagang, ibu rumah tangga, dan seluruh elemen rakyat yang merasa negara ini salah arah. Mari kita rebut keadilan bersama. Kawan-kawan sekalian, kita hadir di sini bukan terakhir kali, bukan hanya sekali saja. Justru ini adalah langkah pertama dan langkah pertama kita. Oleh karena ini bukan sekali, maka kita harus menjaga diri kita juga. Kita kumpulkan energi kita kembali agar kita membuat gerakan yang lebih besar. Oleh karenanya, kami ingin mengajak kita semua sebagai rakyat melakukan pernyataan sikap yang kemudian kita membubarkan diri untuk kita konsolidasi lagi dan untuk kita turun lagi kembali ke bundaran HI. Sepakat! Mari kita berdiri kawan-kawan, kita lakukan pernyataan sikap bersama-sama. Berdiri semuanya. Berdiri kawan-kawan. Viva la revolution! Ini tas siapa? Bung Iqbal. Bung Iqbal. Lagi aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku.